Cuma banyak orang yang menganggap organisasi itu bukan sebuah kebutuhan. Keluarga itu adalah organisasi sebenarnya. Cuma saya menangis bagaimana saya sekolah. Nah, ini kerennya nih. Salah satu proses organisasinya kan kayak konsolidasi, rapat, konsultasi dan lain-lain sebagainya. Ya itu kan kalau dulu dari ribuan DBG saya tahu ini punya itu loh. Nggak tahu kenapa. Apalagi organisasi ini dijelekin di sana. Wah, saya tuh mulai penasaran tuh. Kenapa dia dijelekin? Dia jelekin, ada yang ekstrim kanan sampai sekarang dituduh teroris. Saya pernah ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang juga menjadi narsum kita dan beliau adalah seorang ahli di bidang organisatoris. Wow. Mari kita sambut tamu kita, Kak Habibie Muhabba. Apa kabar, Kak Habibie? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli Auti. Oh gitu. Biasa kalau itu kan lebih pakai jilbab itu saya ahli Auti. Oh, ya, Masya Allah. Kak Habibie sekarang kesibukannya apa saja? Menyibukkan diri. Menyibukkan meskipun diri. sebenarnya tidak ada kerjaan atau apa, saya sibukkan. Tapi alhamdulillah sekarang banyak kerjaan. Ya. Kerjanya di bidang organisasi? Banyak, bukan di organisasi macam-macam. Cuma hari ini nih, ahli di organisasi. Ahli itu kan ada sedikit variabel yang menentukan, tapi tidak apa-apa lah. Ini orang pertama yang saya ahli di organisasi. Kata organisasi itu tidak pernah ada satu orang yang mengatakan, ini ahli atau tidak. Kan. Ya organisasi jalan aja, emang karena organisasi itu adalah kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan? Kebutuhan. Oh, sama saja okay. ketika kebutuhan akan makan, sandang pangan, apa gitu sebuah kebutuhan. Kalau bagi saya. Jadi organisasi itu adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Cuma banyak orang yang menganggap organisasi itu bukan sebuah kebutuhan. Sehingga apa ketika dirinya atau anak-anak yang mungkin dalam proses membutuhkan sebuah organisasi, mereka tidak terlibat di situ. Sehingga apa ada sebuah kematangan dari orang-orang itu sendiri tidak tercapai. Contoh, ini di masa kita katakan SMP, SMA, kan ada OSIS. Seharusnya kan anak-anak dimasukkan ke situ supaya apa? Interaksi dengan teman-temannya berjalan, terus nanti ketika dia aktif di organisasi dia bisa mungkin berkolaborasi dengan teman-temannya, punya mungkin ya life skill lah, bisa mungkin nanti dengan organisasi di OSIS itu teman-temannya ternyata saya meskipun dalam rumah lingkup saya itu hebat karena keluarga itu adalah organisasi sebenarnya. Jadi keluarga itu organisasi kan definisi organisasi kan ketika dua lebih ya itu berkumpul itu sebuah organisasi, tapi kan ada namanya organisasi non formal, ada formal ya. Ketika anak ini yang lagi berproses tumbuh, ternyata saya banyak kekurangannya, teman saya ada yang lebih hebat ya, sehingga apa dia memacu dirinya untuk lebih hebat lagi. Karena kita kan kalau dalam organisasi banyak tipologi manusia, ada yang orang teman kita ternyata dia lebih cantik, ada teman kita lebih baik, ada teman kita lebih pintar, sehingga apa di situ kita saling melengkapi. Makanya dalam organisasi itu biasanya ketika dalam satu organisasi biasanya itu saling mempengaruhi. Itu sehingga saya bilang sebuah kebutuhan organisasi itu harus dijalankan dalam individu, tapi kadang orang tidak paham. Dan saya salah satu adalah produk dari sebuah organisasi. Kok bisa jadi produk dari sebuah organisasi? Kenapa saya mengatakan saya adalah produk organisasi? Pertama, mungkin terlalu berlebihan. Saya itu waktu kecil, kakak tertua saya ya bilang, saya itu tidak pernah diharap bisa seperti ini, berada di titik ini. Meskipun saya merasa saya belum buka apa-apa, tapi bagi mereka tuh saya sudah berada di yang luar biasa dibandingkan mereka yang merasakan dibandingkan karena organisasi di tengah organisasi yang dulu itu ternyata banyak yang jauh lebih hebat, lebih luar biasa dibandingkan organisasi di keluarga saya. Dulu saya hanya mau kuliah, meskipun keluarga saya tidak mampu menguliakan saya. Dengan aja yang saya berjuang. Kenapa saya berjuang untuk kuliah? Karena saya di melalui organisasi. Ada orang yang mentoring saya, ada yang ngasih tahu saya, kalau kamu ingin sukses, kamu harus jangan menyerah terus aja. Padahal satu doang keinginan saya mau kuliah. Berarti organisasi itu mendorong semangat kita lebih tinggi lagi ya? Ya kan kita di organisasi kita lihat individu organisasi kan itu ada si A, hebat begini, dia keluarganya kaya, dia mampu sekolah. Teman ini ternyata dia uang jajannya banyak, sebenarnya saya pernah dikasih uang jajan. Bahkan saya kalau cerita sedikit, ke Jakarta itu saya tidak pernah dikasih orang uang 1% pun. Berarti modal apa dong ke Jakarta? Tidak ada. Hanya dikasih tiket itu pun kepada murid saya. Murid saya kasih, yang ngasih saya tiket nih. Ada murid saya seorang dokter ya di Taman Andrea. Saya ajarin dia mengaji.
Saya ajarin, kebetulan background saya kan sebenarnya pesantren ya. Saya ajarin dia bahasa Arab karena dia waktu itu mau ke Arab Saudi, saya ajarin ngaji bahasa Arab. Dia bilang kamu tidak cocok di kota ini gitu. Kayak gitu. Dan cerita lagi waktu saya masih kecil itu lebih tragis lagi kan. Pendidikan itu mempengaruhi. Kenapa saya harus sekolah tinggi? Karena saya lihat bapak ibu saya banyak persoalan-persoalan dalam keluarga tidak bisa dipecahkan karena kemampuan intelektual, kemampuan dia. Ya, kita tidak bisa melihat orang tua karena memang eranya itu dulu emang untuk sekolah saja sudah sebuah barang luar biasa. Iya. Ibu saya sama sekali tidak pernah sekolah. Bapak saya lumayan lah katanya pernah sekolah-sekolah belajar menulis. Ya kalau ditanya ijazah tidak pernah. Jadi apa yang dimiliki? Bagaimana untuk bertahan hidup dengan anaknya yang luar biasa? Ibu saya 12 kali hamil, ya kan? 12 bagaimana? kali. Iya. Bagaimana mengurus yang lain itu anak-anaknya? Cuma saya berpikir dalam keluarga harus ada cara bagaimana saya bisa naik, bisa kuliah, bagaimana saya bisa berpendidikan. Bahkan tante saya bilang kamu gak usah bermimpi, semua rata-rata keluarga saya gak usah bersekolah. Bekerja aja. Langsung ke sawah, tamat SD. Cuma saya menangis bagaimana saya sekolah. No, ini kerennya nih. Ada kiai dari Muhammadiyah yang menyarankan bapak saya anak ini harus sekolahkan karena dia menangis-nangis mau sekolah, berarti anak ini mau sekolah. Punya keinginan ya? Oh banget iya. Saya sampai ke kelas 1 sebenarnya SD itu saya sebelum saatnya disekolahkan, saya menangis-nangis, saya lari sendiri ke sekolah karena rumah saya ke sekolah itu sekitar 500 meter. Saya sekolah sendiri, ini anak siapa? Oh nggak tahu siapa ini anak. Terus ada yang kenal, oh yang anaknya itu. Kok mana orang tua nggak diantar? Karena tahun lalu sama sekolah, tapi orang tua saya jangan tahun depan. So bilang TK saja deh, jangan. Ada duit. Nah langsung tuh kakak saya besoknya datang. Dan saya sebenarnya termasuk anak yang pernah diantar ke sekolah sebenarnya. Sekarang kalau kita lihat ya, kalau di Jakarta diantar semuanya. Kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke organisasi. Kak Habibie bagaimana melihat arus organisasi yang kini dan yang dahulu? Apa perbedaannya? Pasti banyak banget ya perbedaannya karena di zaman dulu kan banyak yang dikelola dengan tidak terlalu melalui proses-proses digital. Ya kan dulu kan lebih banyak dalam proses organisasi ya dikelola dengan sangat sederhana ya. Contoh zaman dulu kalau kita rapat itu kan harus contoh kecil ya, kita rapat harus bertemu. Kalau sekarang ada virtual ya, dan lain-lain sebagainya. Kemajuan teknologi. Dan malah sebenarnya kita berbicara organisasi sekarang lebih enak sebenarnya. Di grup saja bisa kita berorganisasi karena salah satu proses organisasi kan kayak konsolidasi, rapat, konsultasi dan lain-lain sebagainya. Ya itu kan kalau dulu tidak ada telepon harus ketemu langsung ke sekolah nih, ketemu tonton sekolah langsung situ. Kalau sekarang ketika ada satu persoalan organisasi langsung dibahas, sama juga di keluarga, di perusahaan itu lebih mudah. Kenapa anak muda itu harus berorganisasi? Begini, seperti yang saya bilang tadi, kenapa anak muda berorganisasi? Karena kematangan kejiwaan seseorang itu kan tanpa organisasi tidak termanage dengan baik. Banyak anak-anak, saya mengalami sendiri di era saya itu banyak yang tawuran ya rata-rata itu. Tapi nggak bisa juga mengatakan yang tidak organisasi yang melakukan tahu, tidak. Setidaknya ketika kita berada di organisasi kemudian mentoring, ya biasa kan ada senior-senior itu yang beri pelajaran kan, biasanya dalam setiap organisasi ada pola pengkaderan yang baik. Ya di situ diproses bahwa menjadi seorang pemimpin contoh nih, karena kita kan dalam organisasi itu pasti ada senior, biasanya ada yang mentoring kita, ada yang mengcoaching kita. Di situ proses-proses tumbuh. Nih daripada kamu tawuran, coba nih ada kegiatan ini, sehingga lalu anak muda yang menggebu tersalurkan. Iya. Lewat organisasi. Lewat organisasi, karena di organisasi kan banyak kegiatan yang ketika kita ikuti itu sebenarnya untuk mengembangkan kita punya bakat, kemampuan. Karena memang banyak sejumlah organisasi yang punya kurikulum lah, atau ada kalau kurikulum terlalu tinggi kali karena hanya sekolah ya. Tapi itu sebenarnya itu bisa disebut kurikulum orang. Kalau kamu baru awal mengikuti organisasi, kamu ikut ke training pertama, ya kemudian kedua sebelum mengikuti jenjang pengkaderan, ya kan. Kemudian harus mengikuti langkah-langkah ini, kamu harus melakukan ini. Terus ketika cara berpikirnya atau kematangan berpikirnya sudah bagus, dia mengikut pengkaderan berikutnya dan sebagainya. Dan itu saya ikuti. Dan saya termasuk junior dalam organisasi tidak pernah melawan dari
kebijakan senior. Kan sebenarnya senior itu kan kebijakan dari organisasi sendiri. Ya meskipun sekarang tidak semua berjalan seperti itu ya. Karena seiring waktu berjalan organisasi sekarang sudah lebih modern, lebih instan, lebih gampang, sehingga banyak hal yang tereduksi, banyak hal yang hilang dari organisasi dibandingkan dulu. Contoh, kita dulu organisasi itu saking sederhananya, itu kekeluargaan lebih sangat erat dibandingkan sekarang. Bahkan sekarang satu organisasi saja tidak pernah ketemu. Saya contoh ya. Saya beberapa periode di DPP KNPI, banyak dari pengurus-pengurus itu tidak pernah saya ketemu. Tidak pernah saya temui. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Mungkin dia kenal saya karena saya kan termasuk di sebuah grup itu aktif. Karena memang saya orang tidak pernah, saya orang dari dulu ingin mengonjol. Saya tuh mau jadi nomor 1. Ya itu yang ada dalam diri saya. Ya kembali lagi bahwa sebuah organisasi itu sangat dibutuhkan untuk pemuda, untuk khususnya anak-anak muda yang lagi berproses. Karena saya ada lahir dari produk organisasi. Panjang sekali ceritanya sebenarnya. Bagaimana saya bisa hadir di sini dengan mimpi-mimpi besar saya, Thomas. Bisa sampai ngomong kayak gini. Wah iya. Saya dulu ya. Saya kan kelas pendiam sekali. Okay. Dan saya mau anaknya baik dalam arti tidak pernah melawan keinginan orang tua. Apa ngomongnya orang tua saya? Dulu saya kalau keluarga saya cerita, dari kampung saya itu kan di daerah Senapan tuh. Saya itu anak paling rajin, contoh piara itik, bebek segala macam. Setelah itu ada biasanya asam cempa itu kan saya pungut, gas keluarga. Saya kan jatuh dari pohon tuh atau macam-macam. Dan bapak saya bilang begini, daripada kamu main, ini yang kamu bantu ibumu, emak saya. Dan itu pendidikan itu, dan alhamdulillah saya yang paling dengar perintah itu. Dari saya itu mungkin main layar-layar juga nggak pernah saya itu. Main itu nggak pernah tuh, main domino apalagi yang contoh nih main ini kartu-kartu kemudian kalah menang itu nggak pernah saya. Karena bapak saya waktu itu lagi proses di organisasi juga, dan di organisasi dia itu bahwa kegiatan-kegiatan yang nggak terpenting itu buat apaan. Tapi menyesal juga saya nggak paham motorik halus saya itu kecil, saya nggak bagus motorik halusnya. Ketika saya pernah saya juga jadi guru, ternyata saya bermasalah motorik halus. Karena kenapa? Sejak waktu kecil saya tidak ada tuh pola pendidikan, main-main saya tidak ada, mobil-mobilan saya tidak ada, nggak pernah, ya kan? Selain dia orang tua nggak mampu kan. Motorik kasar, motorik halus tidak bermasalah sekali itu. Ya pokoknya. Tapi negosiasi? Wah, itu jago saya di situ. Berarti semua hasil dari organisasi ya, produk organisasi. Organisasi dan kondisi hidup. Gitu. Ya, kan saya itu bisa. Berarti organisasi bisa mengkondisikan kehidupan. Bisa semuanya. Oke. Terus tapi dalam organisasi itu hati-hati deh. Nanti kita diuji, kan orang tidak serta-merta orang berada di satu level tanpa ujian. Orang anak sekolah saja ketika ada kelas ada ujiannya. Pasti. Jadi gini, saya tuh usia 4 tahun, kelas 4 baru bisa baca. Dan saya tinggal kelas 4 karena tidak bisa baca, tidak bisa mengenal huruf, tidak. Bayangin, di sebuah dusun sana di Pangkep. Saya tinggal kelas beberapa teman, jadi mayoritas kelas 4 itu tidak naik kelas karena bisa baca. Wow. Produk dari proses pendidikan yang luar biasa. Tapi di situ saya titik tolak saya. Ada yang nasihatin saya sabar gini, ada yang membuli. Bahkan bapak ibu saya ada kalimat dari ibu saya begini, bahasa Indonesia ya. Dari sekian banyak ternyata kamu yang kita tinggal kelas. Kenapa bisa? Pertanyaan ibu saya kenapa bisa itu membuat saya berpikir loh. Terus ada dari IKIP Universitas Makassar, dulu masih IKIP Makassar, sekarang UNEM ya, memberi nasihat kepada saya. Boleh nggak diceritain kok bisa sampai nggak bisa baca sampai kelas 4, sementara kan kalau kita lirik pendidikan lain kan sekolah-sekolah pada umumnya biasanya dia kelas 1, 2 itu pasti sudah bisa baca. Apa yang terjadi sebenarnya dengan atau apakah sekolahnya atau anaknya atau pengajarnya? Kalau saya sih mengatakan kalau anaknya tidak juga ya, karena lebih separuh gitu, maka mungkin bisa 7% yang tidak bisa baca. Selain mungkin kurikulumnya, saya tidak bisa karena guru saya ya, meskipun bagaimanapun cara gini. Maka di sini mungkin kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ya, bagaimana menempatkan guru memang bisa menerjemahkan kurikulum yang ada. Dan saya lihat guru saya ini luar biasa, maaf ya, luar biasa tidak mampunya. Kan gini nih, saya kelas 1, guru saya itu
tidak pernah sekalipun mengajarkan kita, banyak kita main yang gambar nggak jelas begitu. Terus guru saya namanya kelas 2 namanya Pak Barudin. Itu gurunya memang pinter banget, tapi agak-agak maaf ya, dia stres sebenarnya guru itu. Pinter karena kepintarannya itu sehingga dia stres, pinter banget guru matematika apalagi. Dan kita tidak pernah diajar, di rumah juga saya tidak pernah diajarkan sama bapak. Karena bapak saya itu dulu yang terpenting itu belajar mengaji dulu yang penting. Karena tugas belajar membaca ya di sekolah. Dari sini nih bapak ibu di rumah jangan pendidikan. Makanya gini, banyak orang ketika anaknya sudah ke sekolah, ya ini bukan kesalahan bapak saya, ibu saya, karena bapak saya itu tadi tidak punya keterbatasan pendidikan. Ternyata pendidikan itu tidak melulu diserahkan sepenuhnya ke sekolah. Ternyata di sekolah saya nggak pernah belajar itu, dan kita main-main saja di sekolah, jauh happy, emang happy. Ketemu teman. Setelah kelas 4 ada guru yang kalau teman-teman saya bilang di anak zaman sekarang gurunya sangat saklek lah gitu. Pokoknya, di situ kita bahasanya kalau orang Bugis mah baru tuh. Jadi semua kelas 4 itu teman saya tinggal kelas semua. Waduh, ada istilahnya, ada yang lumayan baca sedikit, ada tim able, jadi 2 bayang itu. Ada tim sekolah able, ada Pak Oga, ya. Saya itu dulu nggak tahu lupa ya, apakah kalau teman saya SD itu tahu ini cerita tuh luar biasa lucunya. Dan kalau ketemu real di SD keren banget tuh. Saya able, ada ini. Ya, ketika kita tengah kelas, prosesnya luar biasa. Saya malu. Tapi kenapa bisa tengah kelas sih? Karena saya belum baca. Kenapa saya nggak belum baca? Ternyata saya sekarang tidak belajar. Ya, ada orang lah yang beri pembelajaran saya. Kamu datang ke rumah saya, tahu nggak? Saya bilang seminggu 2 minggu saya harus bisa baca. Artinya apa? Tidak melulu kepada, karena manusia itu kan punya kemampuan sendiri. Iya. Dan gurunya ini hebat menerjemahkan. Dia dari UNEM ya, sekarang dulu IKIP. Iya. Mengajar menerjemahkan. Begitu. Dia buat tempel-tempelan A, B, C. Keren lah menerjemahkan, bagaimana saya bisa paham. Setelah itu kelas 5 saya ranking, sekarang ranking. Tapi rankingnya juga karena saya kerja keras belajar ya. Betul. Saya mengatakan kalau saya pintar tidak, karena teman saya belajarnya santai, tapi dia bisa punya nilai yang luar biasa. Saya nggak pernah ranking tinggi, paling tinggi itu 3 palingan. Tapi 1 ada waktu SD, kamu kenapa sih setiap ini tidak pernah bawa kue katanya kan, bawa apa-apa? Kalau andaikan kamu bawa kue atau apa, kamu bisa ranking 1. Itu dulu geleng banget ini. Jadi buka-buka saja, ternyata saya bisa ranking 1 dong. Nah, ya ada guru saya dulu. Harus ada gratifikasinya ya. Kayaknya sih. Saya bilang ke mbak saya, "Mak, bawa deh kue ke rumah." Begitu. Iya. Terus saya suruh bawa macam-macam. Saya bawa ibu saya kan kemampuan ekonomi tidak ada. Ya. Makanya sekarang kalau kalau hari gurunya anak saya kasih tuh. Bukan bentuk gratifikasi, bentuk terima kasih bahwa kamu sudah mendidik anak saya, dan saya ikuti bagaimana perkembangan anak saya. Saya tes di rumah. Itu tidak pernah saya dapatkan dari kedua orang tua saya. Tapi saya berterima kasih bahwa alhamdulillah Allah menghadirkan orang tua yang seperti itu, sehingga saya lebih belajar. Banyak orang kan menyalahkan orang tuanya. Saya tidak, baru berterima kasih. Karena kenapa? Orang itu diberi sesuatu di lingkungan kita itu, kayak kita berteman hari ini. Itu sebuah catatan, kamu harus berteman supaya kamu saling ini. Karena kita tidak bisa menentukan kita lahir dari keluarga. Dan satu lagi, saya mungkin bisa begini karena lahir dari kedua orang tua saya luar biasa. Iya, saya bangga sekali. Betul. Tidak ada orang yang luar biasa dari kedua orang tua saya. Beda ya, kemudian menjatuhkan tidak. Saya waduh luar biasa. Ada kemungkinan saya tidak lahir dari kedua orang tua yang hari ini saya ada. SD, jangan SD, SMP saja masih jangan bicara di depan umum. Bicara sama teman saya itu saya gemetar, tidak berani mengungkapkan. Jadi teman saya ya terbatas. Saya tuh lebih suka berteman sama ayam, bebek. Ya loh, saya punya kemampuan loh. Jadi kan di kampung itu kan banyak bebek ya. Iya. Dan dari ribuan bebek itu saya tahu ini punya itu loh. Nggak tahu kenapa. Makanya ya dulu saya dan coba tanya keluarga saya di kampung. Saya kira tiap pekikikan ayam bebek ketahuan dia butuh apa, dia lapar. Kalau itu biasa, tapi ada kemampuan saya sejak kecil. Ini bebeknya siapa? Contoh nih, kan bebek kan bercampur bau dari biasa sawah. Berapa ribu bebek. Bebek saya hilang nih. Saya dipanggil tuh. Coba cari nih bebek saya. Oh, ini bebek tak? Kalau ada rambut sih ini tapi ini tak ya. Coba keluarkan. Ada orang ngotot, ada ibu ngotot. Coba keluarkan, pasti dia ke kandangnya orang itu benar. Dan saya pasti sendiri waktu kampung itu. Saya kemampuan itu. Tapi sekarang sudah tidak mampu lagi karena saya kan sudah meninggalkan kampung sejak tahun 93 itu saya tinggalkan kampung. Ada berapa organisasi yang Kak Habibie
Tekuni. Banyak ya sebenarnya kalau organisasi semua pola pikir, mau orang kiri kanan tengah semua Waduh, kiri kanan. Kiri apa tuh? Kiri apa? Ya, agak merah-merah gitu kan. Apa tuh merah? Kiri apa? Itu organisasi udah paham lah. Jadi gini deh. organisasi apa aja Jadi ya? gini, saya waktu kecil organisasi itu ketika di organisasi satu, organisasi ini ada dijelek-jelekan loh di kita, saya ada di sebelah sini. Jadi di organisasi saya dibahas. Apakah HMI, PMII? Oh iya, saya pernah dua-duanya itu saya pernah. Dua-duanya? Iya. Bukannya harus memilih? Akhirnya saya harus memilih. Jadi pertama saya kenal yang mengkader saya sebenarnya. Yang mengkader saya sebenarnya itu PMII. Oh, PMII. Cuma dia mahasiswa datang ke kampung saya. Nah, karena saya rajin ke masjid, iya. dipanggil nenek ikut anak bawang lah kalau gitu sekarang. Kamu ikut? Setelah ikut diajari karena SMP kelas 3 waktu itu ikut. Karena sebetulnya itu diterlibatkan juga di pengurusan remaja masjid. Yeah. Ikut ya saya tuh sama anak bawang. Karena saya sudah ikut, jarang yang ikut teman-teman saya. Diajar ada satu emang tuh, aduh keren banget tuh, mentor, abang mentor keren banget. Diajarin coaching saya kemana-mana ikut dia. Karena dia sebenarnya itu dia atau kampusnya apa itu ya, masih kecil, pokoknya ada benderanya. Saya kenal setelah saya keluar, oh kenapa PMI yang kalau saya nanti kamu kalau ini kamu temuin ini kalau kamu nanti kuliah ya saya ini aja saya masuk sekolah ini karena gratis. Saya kan sekolahnya SMP SMA itu gratis sebenarnya. Karena tadi disebut dari anak yang kurang mampu ya. Oke. Jadi dari situ diajarin banyak hal, bicara begini, kamu harus lawan. Kata dia, lawan ketakutan itu hanya kan sebenarnya stigma pemikiran kalau bahasa sekarang. Stigma kamu bahwa kami itu harus keluarkan ini semua. Lama-lama sudah terbiasa. Berarti terbentur. Kalau ini biasa. Kalau saya bilang, apalagi saya kan orang Bugis yang jarang bahasa Indonesia ya. Iya. Terus keluarkan semua kemampuanmu, bicara saja, tidak usah. Dan kamu anggap lawan kami itu biasa-biasa saja. Anggap kamu pernah nggak ke sawah ada padi menguning. Saya latihan di situ, ajarin lama-lama kemudian kemampuan itu. Kemampuan di situ, anggap itu biasa. Kalau saya bicara sama presiden sudah biasa. Ya kan? Karena kenapa manusia itu kan kemampuannya sama sebenarnya. Yang membedakan kita ini lingkungan yang mendidik kita, dan saya itu dididik dari lingkungan keluarga saya yang kurang tidak bisa juga disebut tidak mampu, karena memang itulah. Saya bilang itulah keluarga ya saya cintai yang diberikan Tuhan ke saya. Kemudian saya keluarkan kemampuan saya, ternyata saya punya kemampuan yang lebih bagus secara organisasi. Semua organisasi saya pernah kiri kanan segala macam saya pernah ikuti. Karena kenapa saya tuh penasaran apa sih yang dipelajari di sana. Apalagi organisasi ini dijelekin di sana. Wah saya tuh mulai penasaran tuh. Kenapa dia dijelekin? Dijelekin, ada yang ekstrim kanan sampai sekarang itu teroris. Saya pernah ngikutin, tapi ikutin pelajaran kajiannya. Oh ini akhirnya saya ini. Emang benar itu teroris? Orang stigmanya kan ada sekarang dibubarkan organisasi framing itu framing biasa lah ya. Tapi emang bisa jadi tuh buat teroris karena kan ada pemerintah ketika mengeluarkan itu kan ada data tersendiri. Jadi saya tidak bisa mengatakan terus tidak, tapi disebut bahwa itu saya pernah di situ belajar. Oh begini, kemudian saya. Tapi latihan tembak-tembak nggak? Kagak, maksud saya gitu ya? paradigma berpikirnya. Soalnya teroris selalu identik dengan itu sih. Ya, maksudnya gini, kan ada sekarang di Indonesia itu di dunia global bahwa teroris itu dari kaum Islam yang ini. Ya saya pernah belajar di situ, belajar kajiannya, pelajarannya. Tapi ketika lihat oh begini, bahkan kita disuruh jihad. Saya pernah tuh jihad. Islam itu radikal. Tapi sebenarnya sih mereka itu, karena kita ke sana mereka itu kan punya pemikiran agama yang luar biasa yang tidak diakomodir oleh pemerintah. Coba pemerintah mengakomodir pemikirannya dia. Contoh, bagaimana dia itu ingin memurnikan keislaman seperti Muhammadiyah ingin memurnikan Islam itu kan kayak gitu. Karena sebenarnya semua organisasi itu punya plus minus sebenarnya. Cuma bagaimana pemerintah itu berperan mengolah dia. Contoh nih, karena kita mau bicara organisasi, HTI, FPI, itu kan anak bangsa organisasi itu. HTI FPI yang sudah dibubarkan. FPI, HTI ya. Ya sudah dibubarkan karena saya katanya begini-begini. Itu kan sebenarnya anak bangsa, anak bangsa. Orang Indonesia. Contoh itu orang tua kita, negara ini kan anggaplah orang tua kita. Kemudian dia mengcoaching, jangan melepaskan, jangan dibubarkan saja. Itu bahaya, bisa menjadi bola liar. Kemudian nanti apa sekarang? Sehingga sekarang apa? Sistem polarisasi terlalu benci, terlalu lebih yang kepada pemerintah. Padahal pemerintah baik-baik saja, santai, tetap baik pada jalur yang benar. Ya apalagi kan banyak senior saya di situ. Bisa saya calling kan begini kan. Tapi enggak, pemerintah ini sekarang ingin seolah-olah bermusuhan dengan
ormas yang ada ini yang kita sebut tadi. Terus nanti kalau pemilihan dia butuh suaranya. Oh iya, itu juga jadi kalau bagi saya itulah pengelolaan pemerintah memang juga harus terhadap organisasi ya? Perlu dibina. Sekarang kan banyak organisasi yang terpecah belah karena itu tadi pemerintah tidak pernah terlibat mengambil peran di situ. Padahal garda terdepan membina masyarakat karena pemerintah nggak bisa membina secara langsung dong. Betul, ya. Yang membina masyarakat itu secara harus punya wakil. Adalah organisasi. Contoh organisasi Muhammadiyah, ya kan sekarang alhamdulillah pemerintah Muhammadiyah udah bagus, NU juga bagus. Akhirnya apa di situ? Program pemerintah melalui organisasi kan kita. Mungkin nanti kan IP yang sudah dibuatkan bagaimana dididik, bagaimana undang MUI berpanjangan tangan pemerintah, bagaimana di pola pikirnya yang tadi sudah dibuatkan tuh baik kembali kepada NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan langsung dibubarkan tanpa adanya pembinaan, proses yang itu tidak. Harusnya saya itu dibina dulu. Contoh, bapak saya keren. Atau kakak saya itu kan pernah ada kakak saya itu ngambil barang atau uang keren. Bapak saya tuh nggak langsung mukul, tapi dikasih. Tapi ke bapak kakak saya ini luar biasa baru dia dipukul. Ada prosesnya, ada proses yang perlu dari pemerintah tidak ngambil proses itu. Ini dulu pembinaan dulu ini. Langsung dibubarin aja. Langsung dibubarin. Mungkin karena beda politik kali ya. Jadi gini, kalau kita mengelola negara itu dibedakan dulu dalam ranah politik sebenarnya. Kalau saya. Jadi gini, kita berorganisasi, contoh. Kita satu organisasi nih. Iya. Kedua organisasi pasti ada berbeda pandangan kan? Betul. Ya. Jadi ketika beda pendapat dengan saya sama kamu dalam forum saja toh. Tapi ketika keluar kita teman. Saya ada organisasi, mungkin yang dengar ini saya jegal ketika mau jadi maju ketua umum mau jadi apa. Tapi ketika itu keluar baik-baik saja. Meskipun mereka tidak enak, friend. Karena di pola pikir saya udah biasa itu sebuah permainan dinamika. Ya, yang kemarin telepon saya ke sini kan sebenarnya saya anggap musuh politik saya. Sebenarnya saya anggap karena kalau bahasa ini musuh dalam organisasi, tapi itu yang membuat kita jadi gini deh. Kita buat kompetitor kecil dalam sebuah organisasi. Tapi kita profesional ngobrol gini. Ya banyak dari saya yang saya anggap kompetitor saya dalam organisasi. Kalau misalnya musuh politik kita lu agak gimana gitu. Kan begitu. Sehingga apa? Kita punya kemampuan tuh meningkat terus. Kapabilitas kita meningkat terus. Berarti kita butuh kompetitor. Iya, baru teori marketing, teori keuangan dan segala macam kan perlu kompetitor untuk supaya perusahaan segala macam. Apalagi organisasi ya. Apalagi individu. Ya. Sebenarnya teori-teori itu bisa diterjemahkan ke individu. Contoh ada produk A, itu saya tidak sebut produknya. Nanti apalagi kalau di endorse sih nggak apa-apa. Kemudian buat sebuah produk yang sama, yang sama ini. Untuk mengalahkan kompetitornya. Padahal sebenarnya sebuah perusahaan. Jadi dia bertarung. Memang meskipun perusahaan itu kita kenal beda manajemen, yang unggul siapa? Bahkan di masyarakat tuh bagusan ini kau bagusin pada dalam pintu ya gila lo itu kan satu perusahaan bego. Yang menang siapa? Mereka. Iya kan? Sama kita. Saya banyak orang-orang saya sangat cintai, tapi saya anggap dia sebagai kompetitor. Iya. Fungsi organisasi itu berarti sampai dalam aspek perusahaan pun dibutuhkan ya. Iya, karena itu kan dalam teori manajemen, bisnis, strategi segala macam banyak sih sebenarnya yang harus kita jalankan. Jadi tidak semata-mata organisasi kecil itu jalani saja organisasi, nikmatin saja. Tapi banyak orang organisasi aja terus. Kan gini nih, ada organisasi aja terus, tapi dia nggak pernah mengatur keluarganya. Padahal dalam teori manajemen itu kan ada bulat ya. Iya. Kayak roda. Organisasi 10 sudah bagus sempurna, nah dia bahkan pernah memimpin organisasi, tapi dia keluarganya amburadul. Makanya keluarga tetap diurus juga, jangan organisasi saja. Mungkin keluarganya hanya 5 grade-nya itu ya, nilainya. Organisasi 10, organisasi 5. Bagaimana hubungan keluarga kita diperbaiki? Keluarganya udah bagus, organisasi udah bagus. Terus ekonominya gimana? Ya bagaimana ekonomi masih 3? Waduh bahaya nih, anak gue mau makan apa nih? Ya kan? Dia bagaimana dia kerja, bagaimana dia berusaha. Itu. Terus mana lagi sosial? Oh jelek banget dia sosialnya karena dia kan tidak pernah bagaimana kita lingkup berorganisasi, bergaul. Jadi itu. Baru lagi kemampuan intelektualnya dia jarang baca, jarang ini. Jadi gitu deh hidup. Jadi apa? Ketika yang saya bilang tadi ini, kalau mungkin ada ini saya bisa gambarin tuh intelektual. Sudah berapa kemampuan? Jadi saya begitu. Jadi saya targetnya kalau saya sekarang di organisasi saya lumayan lah kan dari 10 angka itu saya lumayan lah sudah ada yang di 89 lumayan karena saya udah pernah memimpin organisasi nasional dari mulai organisasi kecil. Apa itu Kak?
Sebutin dong. Pokoknya lah ya, saya pernah lah ya, tidak usah disebut. Nanti saja kalau sudah ini. Tadi pokoknya di antara itu udah saya. Udah berapa organisasi yang dipimpin? Sampai sekarang? Organisasi yang pimpin mungkin ada 7 kali ya saya 7 pimpin, ya. Dalam waktu yang bersamaan? Hampir bersamaan ya. Itu bagaimana mengelolanya? Satu aja ada di organisasi deh. Jadi begini, banyak orang, kayak waktu kita sama 24 jam ya. Iya. Tapi pernah nggak kamu saya kasih kamu ember. Ember itu ibaratnya waktu ya 24 jam. Kamu isi dengan penuh semua nih, ada air, ada contoh ember, ada airnya, ada batu-batuannya, ada pasirnya. Gitu. Yang pertama kita masukkan apanya dulu? Ya, kita lihat prioritas yang utama. Makanya masukkan dulu batu itu. Setelah itu batu-batu itu pasir-pasir kecil, ya kan? Jangan airnya dulu, udah bisa lagi nih airnya nih, ya kan? Nah, airnya di belakang. Jadi kita harus prioritas deh. Saya bisa. Dulu organisasi yang ini di kampus begitu juga saya. Jadi nggak ada waktu lagi. Saya tetap kerja deh. Saya kan di Jakarta. 7 dan tetap bekerja. Enggak bersama-sama 7 sih. Kalau kamu tanya kan tadi enggak sekarang ya. Secara nasional pernah organisasi tingkat nasional pernah saya memimpin 7 sekarang. Tapi dulu saya memimpin karena masih kuliah, saya kerja juga. Waktu itu saya sebagai jurnalis ya, masih waktu itu freelance lah. Saya menulis terus. Saya waktu jam segini ada demo, ada kuliah, kampus, kerja, saya atur deh. Yang pertama dulu tuh saya organisasi deh. Kuliah itu saya nomor sekian. Karena kenapa ya, saya secara banyak baca buku, sementara kalau saya belajar di kampus, saya ambil jurusan geopolitik. Saya mendingan baca-baca, saya masuk di kuliahnya, kayaknya gurunya ini saya ada adu argumen, kayaknya dosennya nih kok bahas aja begini amat nih. Karena satu, mungkin buku yang saya baca dia belum baca. Sementara saya lemparkan ke dia itu buku yang saya baca, nggak nyambung dong. Baru saya bilang, oh begini, jadi saya nggak satu frekuensi. Tapi saya bilang tadi, yang kita kan kalau mata kuliah nggak, bagi saya nggak terlalu mendukung untuk masa depan saya tuh agak-agak males. Kan banyak mata kuliah nggak terlalu penting-penting banget. Kan banyak orang kan belajar semua ya kan. Lihat nih, ini mendukung nggak untuk bagaimana kedepannya. Kamu mau jadi apa ntar kedepannya, Mang? Berarti harus ada prioritas. Kamu nanti 5-10 tahun mau jadi apa? Emang udah ada? Udah dong. Oh ya udah nanti begitu. Tadi mengutur waktu tadi itu, kemudian terakhir air. Iya. Airnya apa? Semua batu besar masuk, pasir-pasir masuk, ya kan? Iya. Airnya juga masuk. Semua elemen masuk ya. Elemen ngatur waktu aja kok. Apalagi sekarang rapat koordinasi WA. Ya kan, koordinasi di grup udah enak diberikan dulu. Aduh ribet banget dulu deh. Orang organisasi zaman dulu tuh sangat merepotkan. Satu sisi ya, tapi banyak kok kita sering ketemu, kekeluargaan luar biasa. Itu kan jarang, sekarang sudah mulai sedikit berkurang bentuk kekeluargaan itu. Dulu sekarang lebih banyak kepada gini ini karena ini ya kan, banyak kepada nuansa politik. Sehingga banyak organisasi sekarang itu pecah belah menjadi bahkan berkeping-keping sampai 6-7 ada. Dan saya pernah ada di situ dan memang berat untuk menyatukan itu, karena tadi itu pemerintah tidak ada di situ. Harusnya kan orang tua, pemerintah ya dalam artian ini, pemerintah dalam hal ini sebagai orang tua harus turun tangan memperbaiki itu, pecah-pecahan, menyatukan. Ya kan? Karena sebenarnya teroris juga itu orang-orang yang memecah belah organisasi. Waduh, itu. Teroris. Karena kan organisasi ini kan membentuk bagaimana kader bangsa menjadi punya pemikiran bagus, ya kan? Tapi karena dengan adanya terpecah belah ini apanya? Sehingga polarisasi pengkaderan di organisasi itu atau ya pola organisasi tidak berjalan karena pecah belah. Semua hampir sekarang organisasi pecah, dan itu tidak elok sebenarnya. Tidak dirangkul ya. Pemerintah membiarkan, bukan dirangkul, mendingan nggak dibiarkan. Atau apa maunya? Mungkin supaya masyarakat tidak cerdas. Padahal organisasi dibentuk situ. Bayangin kalau sebuah organisasi di pola organisasi berjalan, kalau bahasa pendidik sekolah kurikulumnya berjalan, pasti banyak tokoh-tokoh yang lahir di situ. Sekarang apa? Pemerintah membiarkan, bahkan dihadir ini mengklaim bahwa itu sudah tidak sehat bagi saya. Jadi masyarakat bingung ya? Iya, masyarakat bingung. Mau pendapat yang mana? Jadi gitu tadi, organisasi itu kebutuhan kita, kayak minum tiap hari, sekarang haus ya kan, belum disiapkan oleh ini kan, haus kebutuhan. Jadi intinya organisasi itu penting dalam kebutuhan kita, tiap individu. Negara butuh sebuah organisasi yang modern, manajemen. Pemimpin lahir dari organisasi. Semua tuh perlu, kalau jangka itu keluarga perlu ditata dengan baik, pengaturan anak-anak itu kalau ini habis makan handuknya digantung sendiri ya, itu perlu organisasi.
Oke, jadi organisasi hanya cara meraih keuntungan, jabatan, Bukan itu jabatan, ya, ada jabatan kurikulum putih bagus, keren, canggih dan lain sebagainya. Bukan untuk CV ya? Boleh juga sih sebenarnya, tapi saya jarang nilai tambah. Tapi sekarang boleh gila ya saya itu puluhan deh pengalaman organisasi saya gini-gini. Tapi banyak yang masih dulu waktu saya masih SMP SMA saya nggak masukkan. Sekarang saya memimpin beberapa organisasi lagi saya sekarang. Karena berat bagi saya ketika ditawari organisasi ini ya, atau apa orang lihat dari saya sehingga saya dimasukkan ya, apalagi orang saya kalau dimasukkan sesuatu itu saya harus terlibat. Totalitas ya? Totalitas dong, orang kepercayaan kita. Tapi saya nggak mau, kayak contoh nih hari ini saya nggak mau memposting, tapi ketika itu saya udah melangkah, jangan, harus totalitas ya kan. Ya iya dong, iya kan. Podcast ini sebenarnya saya tidak mau nih ada senior 3 gitu, senior ya yang 3 video calling, apaan sih, bahkan waduh saya salah, kenapa saya hanya 3, harusnya tuh ada senior di atas saya lagi kalau dia mengizinkan saya memberikan materi ini kan materi yang luar biasa organisasi ini. Kita itu negara ini baik ketika organisasi pemerintahan itu baik. Kamu lihat bagaimana pemerintahan kita, manajemen organisasi pemerintahan kita saat ini yang gaduh. Seharusnya kan produk organisasi pemerintahan dikelarin dulu ya kan, baru keluar ke publik, kelihatannya enak. Sama anak-anak kita di rumah, anak rumah itu kasih kenyang dulu, biar mainan dulu, jajannya kelarin semuanya dulu, baru keluar rumah. Jadi anak-anak berantem, jajan aku, padahal semua ada jatah-jatahnya sebenarnya. Sama pemerintah, menteri ini ngomong gitu, kan ada rapat koordinasi menteri-menteri. Sebenarnya kalau bicara soal itu beda lah ya kan. Bagaimana? Tadi apa perlu mengelola sebuah organisasi. Mungkin kalau tema berikut bagaimana mengelola organisasi. Berarti mau tema berikutnya? Iya. Oh, alhamdulillah. Kalau emang di komunikasi harus ya? Mungkin senior di atasnya lagi kalau dia gigi saya ngomong, lalu saya mau. Kenapa? Karena ini materinya agak berat ya. Ya. Tapi saya nggak persiapan loh. Nggak persiapan aja kayak gini, apalagi kalau persiapan. Ya gitu, karena kan gini, kalau orang bicara dari hati biasanya itu beda kalau orang bicara dia udah melaksanakan. Banyak, saya pernah belajar, saya kan kuliah dulu S2, sempat mengambil jurusan bisnis. Dosen saya ngajarin kalau mau bisnis dia saya ngobrol bisnis canggih, keren, istilah manajemen perusahaan keren, manajemen strategi. Saya tanya, Prof, perusahaannya ada berapa, Prof? Dia nggak, ternyata dia bilang begini, saya tidak ada perusahaan, saya mau mengajar, tapi saya menciptakan, saya nggak belajar. Saya tidak mau belajar sama orang seperti ini, hanya teoritik. Saya orang mau belajar kepada orang yang udah terbukti berhasil. Yang udah ada hasilnya ya? Ada hasilnya, memang dia proses di organisasi. Kan banyak tokoh-tokoh organisasi yang luar biasa dia yang saya kira saya sebutkan. Nah, nanti promosi kalau saya. Pesan ke Habibie untuk anak muda yang mau berorganisasi, mungkin yang tidak mau ya? Yang mungkin insecure, yang mungkin ragu gitu. Ya memang sih banyak anak muda sekarang tidak mau berorganisasi karena dia lihat organisasi konflik. Di organisasi itu ketika pergantian kepemimpinan itu ada tawuran, padahal itu sebenarnya yang membuat banyak orang yang tidak mau apa sih dari organisasi, palingnya begini jadi organisasi sekarang banyak yang tidak nyaman, orang takut, apalagi sekarang banyak pemberitaan organisasi gini banyak yang mengingatkan orang, ya udah kamu kuliah saja baik-baik, sehingga saya pesankan kepada orang tua, carikan anak itu organisasi yang bisa mengembangkan dia punya potensi dalam dirinya untuk meraih dia apa yang diinginkan anak ini. Dan saya ada mentor untuk meraih apa yang dia inginkan. Wah, akhirnya mentor saya itu dulu saya juga hanya mentor, tapi sekarang jadi orang tua angkat saya. Untuk saya sangat cintai. Perlu kita mentor. Perlu ya? Perlu. Mentor apakah itu senior kita, apa ibu kita. Kalau saran saya mendingan orang tuanya. Ya kan? Karena orang tua tahu banget. Menemukan organisasi yang terbaik untuk anaknya. Ya, nanti konsultasi itu pilih-pilih mana organisasi baik. Karena sekarang kan banyak organisasi hanya begini-begini. Yang paling penting sekarang itu OSIS itu lumayan tuh karena belum masuk ke ranah-ranah hal-hal politik ya. Kayak tadi orang yang takut organisasi politiknya berantem begini. Kayak gitu. Terus kedua, cari organisasi melakukan pola kaderisasi. Kan saja hadir dari sebuah organisasi yang dikader bener-beneran. Ya, karena kurikulum ya kalau bahasa di sekolah ya. Karena dia punya pola-pola ininya, ada silabusnya. Kalau jenjang pertama belajar dari itu. Intinya jangan takut berorganisasi. Jangan takut, kan itu kebutuhan kita. Masa kamu takut makan?
Iya kan, kalau ada orang takut makan masalah tuh, nggak bisa hidup panjang lewat. Itu juga. Karena di organisasi disitulah bakat kita akan terasah dan terbentuk. Iya, semua dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Mau jadi apa kamu nanti kamu dapatkan ilmu-ilmu, karena kan organisasi itu kan mensinergikan, mengharmoniskan kebutuhan-kebutuhan kita terorganisasi. Kebutuhan organisasi terhadap diri kita. Betul. Saya seperti ini karena kan pernah memimpin sebuah organisasi nasional, ya kan, yang kemudian parah dalam organisasi lihat atau para tokoh-tokoh di organisasi yang punya kapasitas, yang mampu. Saya dulu nggak pernah nyangka bisa ngomongin, tapi memang pingin dulu, enak juga ya seperti ini. Dan satu lagi harus dipahami kepada orang-orang tua, khususnya sebenarnya kalau untuk anak, selain melibatkan itu bagaimana organisasi ini bisa pengantar, bisa sebagai kendaraan untuk mewujudkan cita-cita. Apa sih kita mau jadi dokter apa? Karena kan di dokter itu kan jadi dokter baik itu kan tidak melulus kecerdasan intelektual, perlu kemudian kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan apalagi leadership, kecerdasan finansial, ya itu kan. Dan itu biasanya kita di meskipun tidak ada organisasi tidak mengajarkan secara literal, tapi kan kita di situ ada. Betul. Iya, jadi dikembangkan semuanya, jangan hanya pintar saja secara ini, tapi sosialnya sama orang tidak bagus. Bukannya dia kayak gimana gitu, padahal dia baik, tapi karena dia nggak biasa berorganisasi, senyumnya susah, ngasih orang senyumnya susah, ya kan? Sekarang kan begitu orang nih, udah rasanya susah, ngasih senyumnya susah, tapi berat juga sekarang kalau orang senyum dianggap kita ada maunya, ya kan? Itu juga. Luar biasa kan? Iya kan? Kita lagi, jadi banyak hal yang perlu kita ubah dari manajemen mengelola pemerintahan, dan pemerintah harus turun tangan mengelola organisasi supaya organisasi itu baik untuk melahirkan generasi unggul untuk Indonesia. Katanya tahun 45 ya. Iya. Itu saja, jangan organisasi itu orang dari kampung mengelola organisasi yang belum punya brainstorming, belum punya pengalaman. Ya kayak saya baru pulang kampung, saya disuruh, ya kan, coba pemerintah kan banyak orang profesor tuh ahli bidang-bidangnya, apalagi pada senior saya yang turun nih mengelola ini benar-benar. Kamu urus HMI, kamu PMI, kamu ini bagaimana, tapi kamu jangan terlalu banyak masuk ke dalamnya mengintervensi. Biarlah kader-kader ini, anak-anak muda ini berproses sesuai zamannya, kaum milenial. Tapi sekarang pemerintah banyak terlibat untuk kepentingan dia, menjaga dia jangan demo kan gitu. Saya sering temen, itu demo siapa tuh? Kamu bisa ada kondisi ini. Aduh, itu kan berat. Biar dia berproses, biar mereka itu berdinamika. Itu kan tidak ada kan? Ya enggak? Banyak terlalu intervensi pemerintah ini. Aduh, luar biasa. Maunya apa sih pemerintah ini? Biarinlah berproses. Kalau mau benahi. Ya bilang tadi organisasi itu bagaimana kita tata dengan baik. Pemerintah kan ada tim di Kesbangpol, organisasi kan ada di Kesbangpol. Kalau OKP itu sendiri kan ada Kementerian Pemuda Olahraga, ya kan, kemudian itu kelola. Intinya organisasi itu penting banget. Penting untuk diri sendiri dan kemajuan negara ini. Iya, negara ini sebenarnya harusnya mengandalkan organisasi ini mencetak generasi unggul sesuai keinginannya. Kak Habibie, kalau next podcast lagi Kak Habibie bersedia? Kalau banyak followers, banyak nonton, ya bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Karena saya kan, kita manusia harus bermanfaat. Betul. Ya, pertama bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat nggak apa-apa juga ya. Tapi saya udah berusaha bagaimana bermanfaat. Ini sudah sangat bermanfaat banget. Bagi kamu deh. Enggak dong, bagi penonton channel Talang Institut. Iya, semoga ya. Karena saya bicara ini dari hati deh sebenarnya. Saya berpikir bahwa memang apa sih yang mau belajar dari saya? Sementara saya lagi berproses. Saya belum belajar. Tapi memang ahli yang merendah untuk meninggi ya. Memang saya malah tinggi nih ya. Wah, tinggi malah tinggi. Oke deh. Kak Habibie, makasih banyak untuk makasih deh, saya makasih juga udah kasih ini. Untuk ilmunya, rasanya saya seperti dapat ilmu kuliah yang baru tentang organisasi. Masih banyak ya sebenarnya yang perlu ini. Bagaimana? Nanti saya siapin, ini hanya siapin ya. The next ya Kak, the next. Ya, sudah macam. Oke. The next katanya beliau siap lagi. Tapi nanti kita ini lebih siap benar-benar organisasi ini kan ini prolog aja, prolog. Oke. Makasih Kak Habibie untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.